Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah penuh dengan sukacita. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita pada ibadah saat ini. Ora bata akasya karaba mata akasikira. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu. Pada hari ini ibadah yang penuh sukacita kami bawa para pemimpin-pemimpin gereja yang Kau berkati, yaitu dari Bapak Pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo, bersama keluarga besar dan keempat wakil yang Kau berkati hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkat urapan yang sama turun bagi Bapak Rayon kami, Bapak Weko Mulyono Tuhan, anak istri dan kedua wakilnya dalam nama Yesus. Berkati Bapak Rayon 8 ini, berkati dengan penuh kuasa urapan-Mu, diberkati Lipo Cikarang dan sekitarnya dalam nama Tuhan Yesus.
Diberkati Bapak Gembala Sidang kami, Pak Riki Budianto beserta Ibu Linda dan kedua anaknya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala Sidang kami ini Tuhan, mampukan ia terus memimpin gerejamu di GBI Rayon 8 Grand Wisata, membawa jemaatmu Tuhan semakin setia di dalam Engkau. Berkati keempat hamba-hambamu yang memperwakilkan Gembala Sidang bagi gereja Rayon 8 ya Tuhan. Berkati Pak Lim, berkati Pak Endi, berkati Pak Joko, berkati Pak Ronald Yohanes, dalam nama Tuhan Yesus. Ikat mereka Tuhan terus memandang kasih-Mu di dalam melayani bagi gerejamu. Berkati Pak Endang, hambamu yang setia Tuhan sebagai bendahara gereja. Mampukan ia Tuhan Yesus menjaga keuangan gereja yang Kau percayakan di dalam pelayanannya. Berkati Ibu Linda, berkati keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang sama juga Engkau berkati Ibu rohani kami, Ibu Mita dan keluarga. Tuhan mengucap syukur, urapan-Mu terus turun bagi setiap pemimpin-pemimpin gerejamu. Diberkati juga jemaat-Mu Rayon 8 Grand Wisata, semakin setia di dalam Engkau. Dimanapun keberadaan mereka, mereka terus dalam perlindungan-Mu, sehat, damai, sejahtera, sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang penuh sukacita bagi setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan, dari yang memimpin pujian Tuhan Yesus, PL dan juga Tuhan Yesus, tim musik, urapi Tuhan, media Engkau berkati, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa juga Tuhan Yesus, anak-anak generasi Yeremia-Mu, dari anak-anak sekolah minggu remaja sampai pemuda Tuhan, berkati Tuhan anak-anak generasi ini Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan, berkati kepintaran mereka. Biarlah mereka di masa pandemi ini, di dalam keterbatasan mereka belajar Tuhan, tetap urapan-Mu penuh bagi anak-anak generasi-Mu ini Tuhan. Mereka Tuhan menjadi kesaksian dimanapun Tuhan Engkau tempatkan anak-anak ini. Diberkati guru-guru sekolah minggu, diberkati kreatif di dalam Engkau, diberkati Tuhan setiap penuh dengan sukacita. Hamba bawa juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu turun Tuhan. Setiap firman yang disampaikan membawa berita sukacita. Setiap firman yang disampaikan membangun iman rohani bagi setiap jemaat Rayon 8 Grand Wisata. Bagi kami semua Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa SPK Angkatan 18 dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang dipercaya datang kepada Engkau, mengenal pribadi Kristus. Berkati para sahabat, berkati para pembina, berkati para mentor. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada terobosan yang besar Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa di SPK 18 ini menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Ora bata akas yakaraba mata akas sikira Tuhan Yesus. Kami bawa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti merdeka, Indonesia pasti bangkit Tuhan, menjadi pemenang dengan apa yang ada Tuhan Yesus. Dengan semuanya ini Tuhan, kami percaya COVID-19 akan berlalu karena dia sudah teduh, tenang dan musnah di dalam nama Tuhan Yesus. Ora bata akas sikira. Berkati para pemimpin bangsa ini, khususnya Bapak Presiden kami. Mampukan ia terus membawa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan kondisi saat ini, perekonomian di Indonesia akan pulih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pemerintahan yang ada yang dipimpinnya Tuhan, semua bekerja sama dari pusat sampai daerah dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Kapolri, Kapolda Tuhan terus berjaga juga untuk NKRI. Dalam nama Tuhan Yesus, Uraba mata akas sikir abayaraba. Tuhan, kami berdoa bagi tim dinas kesehatan Tuhan yang berada dimanapun di rumah sakit. Tuhan Kau lawat yang sakit Tuhan, menderita karena COVID di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tim dokter Tuhan, perawat Tuhan juga Engkau berkati kesehatan mereka. Mampukan mereka terus Tuhan Yesus melayani setiap pasien-pasien Tuhan. Engkau juga berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami bawa Bekasi Kota Madya Kabupaten dalam tangan-Mu. Lawat Kota Bekasi, Kota Madya Kabupaten, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Pemerintahan yang ada di Bekasi Engkau berkati Tuhan. Persekolahan, pendidikan, anak-anak generasi yang ada di Bekasi Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan pulihkan perekonomian di Bekasi dalam nama Tuhan Yesus. Urabata akasikira. Api Pentakosta ketiga akan turun tercurah besar-besaran Tuhan. Dari bangsa Indonesia ke bangsa-bangsa kembali ke Yerusalem. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan itu turun Tuhan. Memberkati para pemimpin-pemimpin, memberkati para gereja, memberkati semua jiwa-jiwa dan memberkati semua setiap pribadi. Tuhan terima kasih. Ini doa sembahyang kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi pemenang Tuhan dengan apa yang terjadi. Karena ada Yesus di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami memuji nama-Mu dan kami membesarkan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkaulah Bapa dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi saudara, kita naikkan pujian ini bersama, katakan Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh
setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu. Mari bersama kita sembah Tuhan saat ini. Mari angkat suara kita di rumah-rumah. Angkat tangan kita dan kita sembah Tuhan. Kita tinggikan dan kita muliakan Dia, sebab Dia Allah yang layak disembah. Haleluya, kami menyembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, kami muliakan Allah yang mulia, layak disembah. Yesus, kami angkat tangan kami memuji-Mu. Syakaralaba syakaralama nama nama laba nama nama laba 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 laba. Uyalalaba syakaralaba nama 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 laba laba. Yesus, terima kasih. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Tuhan, kami menyembah. Ya Basya Karalama nama 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 nama. Ya Basya Karalama nama 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 nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh haleluya. Saudara, di dalam Yesus pasti ada kemenangan. Mari bersama-sama kita bersukacita. Kita tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh
kedua tanganmu. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kita percaya di dalam Yesus pasti ada kemenangan. Dia yang memberikan kita sukacita berlimpah. Katakan amin, saudara. Bersama katakan, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib. Katakan, Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang tak mungkin. Engkau yang menyediakan mujizat dalam kehidupan kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami, Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal, saudara. Katakan bersama. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama-sama kita katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan imanmu bersama-sama kita katakan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya.
Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan Bapa dan Anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan Bapa dan Anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, Iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik, serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna.
Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, GPI Grand Wisata yang begitu bersukacita, bersemangat. Sungguh luar biasa, hari ini kita boleh sama-sama ketemu, mendengar firman Tuhan, juga kesaksian pribadi. Nama saya Yafet Indah Purwanta. Saya bersyukur bahwa di masa seperti ini, masa yang nggak mudah, bukan masa yang seperti sangat mencekam, seperti ada selalu ketakutan. Tapi saya percaya Tuhan itu begitu dahsyat, Tuhan itu begitu luar biasa menyertai kita semua. Mungkin ada lagu mengatakan langit tidak selalu biru. Ada mendung, ada hujan, ada badai. Kesulitan boleh datang, ketakutan boleh ada. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, Rohnya ada di dalam kita semua, Bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya bersyukur, saya akan membawakan cerita tentang bagaimana buah-buah roh itu berguna di setiap atau di segala keadaan, di segala masa. Saya akan bacakan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 buat Bapak Ibu semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, mengapa berbicara tentang buah roh di masa seperti ini? Karena buah roh itu salah satu tool atau alat yang sangat ampuh yang Allah Bapa berikan buat kita. Dengan buah-buah roh, kita boleh masuk di segala masa kehidupan kita. Masa sukacita, masa yang mudah, masa anugerah, atau mungkin masa yang gak enak, masa penuh kesesakan seperti saat ini. Kita bersukacita, Bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau kita mengingat hari-hari ini, kita ingat dan tahu bahwa 2020 bulan Maret minggu ketiga kita diumumkan tidak ada ibadah. Ibadah berubah dari hadir fisik di gereja berubah menjadi tidak hadir, menggunakan media, menggunakan seperti Facebook, Zoom, menggunakan video online, semua berubah. Yang biasanya kita mesti ketemu, bisa bershalom dengan salaman, kita bisa saling menyapa dengan sukacita, tiba-tiba semuanya berubah. Kita anak-anak Tuhan tentunya harus tahu, tentu seizin Tuhan. Pandemi boleh datang, Corona 19 boleh datang, COVID-19 boleh datang, mengubah segalanya, mengubah. Jadi waktu begitu tanggal 3 minggu ketiga bulan Maret dinyatakan online, seolah-olah genderang perang itu ditabuh dengan kuat. Semua orang galau, semua orang takut, terutama yang nggak siap berubah, tiba-tiba mengalami perubahan yang besar dan betul-betul nggak siap, nggak bisa apa-apa. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sudah kurang lebih masuk bulan ke 14 lebih. Jadi kalau dari Maret 2020 sampai Maret 2021 itu udah 12 bulan, ditambah sekarang udah bulan Agustus. Jadi sudah ada 12 bulan ditambah 5 bulan, 17 bulan
kita mengalami pertempuran yang dahsyat, mengalami banyak hal yang begitu luar biasa. Tapi saya percaya tentang buah Roh Kudus tadi tentu diingat. Buah-buah roh itu sangat penting. Karena pemberian Roh Kudus dalam hidup kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya akan pelan-pelan, saya akan kupas. Bagaimana dikatakan di Yohanes 14 ayat 26, Roh penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, namanya Yesus waktu itu yang bicara. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus ngomong begitu kuat. Roh penghibur buat kita. Waktu Roh Kudus ada di dalam kita, buah-buah kita, buah-buah kehidupan kita, buah-buah roh kita akan nampak. Jadi, satu syaratnya agar Roh Kudus itu turun bekerja dalam kita, tentu kita mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup Bapak Ibu semua. Jadi, kita sungguh luar biasa, sungguh mengerti bahwa buah-buah roh itu bukan alaminya kita, tetapi itu pemberian Roh Kudus. Karena di masa seperti ini sungguh perlu buah-buah roh yang begitu luar biasa. Makanya dikatakan, di dalam posisi kesulitan yang begitu dahsyat hari-hari ini, kita dituntut memiliki ketahanan, Bapak Ibu. Ketahanan yang kuat, ketahanan yang luar biasa. Karena tadi di antara 9 buah roh, ada yang dikatakan penguasaan diri. Penguasaan diri di sini mengandung arti tabah dan tahan tekanan. Tabah dan tahan tekanan, suatu kata yang mungkin kita familiar, tapi nggak gampang untuk kita lalui. Kita mesti tabah, kita mesti tahan tekanan. Kondisi semuanya berubah, kondisi semuanya mengalami shifting atau pergantian cara. Cara ibadah kita berubah, cara kita hidup dalam pencaharian kita berubah, cara kita belajar, anak-anak kita belajar berubah, cara kita berkomunikasi semuanya berubah. Tapi Tuhan ngomong begini, butuh kesabaran, tabah, dan tahan tekanan. Ini saya akan tekankan buat Bapak Ibu semuanya hari ini. Jadi, di masa-masa sulit seperti itu, kita butuh sifat seperti itu supaya kita bisa masuk dalam segala tantangan kita. Kita bisa masuk. Saya mau contohkan tentang bagaimana Goliat bertempur dengan Daud. Kisah yang sangat terkenal, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya akan belajar, saya akan sharingkan tentang bagaimana pertempuran Goliat dengan Daud. Jujur Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita lihat pertempuran Goliat dan Daud, sungguh tidak seimbang. Sangat tidak seimbang. Dari sisi pengalaman, dari sisi perlengkapan senjata, dari sisi strategi, seolah-olah tidak ada kata menang buat Daud. Seolah-olah tidak ada tempat berlari menyelamatkan diri bagi Daud secara hitung-hitungan hitam di atas putih. Setara tulisan yang dinyatakan, oh hitung-hitungan teori, nggak akan menang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana kalau kita lihat Goliat Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia begitu besar, begitu tinggi, begitu powerful. Sama seperti hari-hari ini, seolah kita semuanya lunglai, seolah semuanya kita takut dengan keadaan pandemi yang begitu dahsyat seperti ini. Semua sendi-sendi, semua keadaan kehidupan kita, ada banyak yang mulai menyerah, mulai mengatakan, aduh, nggak tahan Tuhan, nggak tahan dengan keadaan seperti ini, nggak tahan, seolah-olah seperti itu. Tapi kita lihat Goliat, kita belajar, dia punya senjata yang lengkap. Secara akal, aduh rasanya nggak mungkin menang, seperti saya katakan. Goliat datang dengan pedang, Goliat datang dengan tombak, Goliat datang dengan lembing. Sementara Daud, dia hanya mengenakan ketapel, atau hanya mengenakan, kalau dia katakan ali-ali ya, untuk seperti tali dengan batu. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa Goliat dengan senjatanya bicara tentang dimensi pertempuran, dimensi peperangan, dimensi yang cukup membuat Daud dan membuat kita semua kalau dalam situasi seperti Daud rasanya nggak akan bisa lepas.
Kita lihat pedang. Pedang berbicara dimensi pertempuran jarak dekat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pertempuran jarak dekat, dia menggunakan pedangnya yang begitu kuat. Dikatakan pedangnya itu beratnya luar biasa. Lalu untuk pertempuran jarak sedang, dia menggunakan tombak dia. Tombak dia juga besar sekali. Tombaknya juga sangat kuat. Sementara Daud yang kecil, imut-imut bagi dia. Tombak bicara pertempuran jarak sedang, seperti saya bilang. Lalu dia menggunakan lembing. Kulit menggunakan lembing. Lembing bicara pertempuran jarak jauh. Lembing berbicara pertempuran jarak jauh. Jadi kalau kita lihat ada 3 macam senjata yang dia gunakan untuk dimensi yang begitu luas. Pertama, dimensi pertempuran jarak dekat, dimensi pertempuran jarak sedang, dimensi pertempuran jarak jauh. Daud mau lari, dia lempar pakai lembing. Dalam jangkauan sedang, dia sabet dengan tombaknya, tusuk dengan tombaknya. Jarak dekat, dia akan pedang si Daud. Seolah-olah semua dimensi nggak bisa lagi kita hindari, dimensi yang nggak baik. Seperti hari ini. Tapi sungguh luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada 3 tips yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Waktu Daud mengalami pertempuran dengan Goliat. Jujur, kita semua mengalami. Pertama, kunci pertama, jangan fokus kepada masalahnya. Tekanan boleh ada. Hari ini saya juga mengalami tekanan. Dalam masa dari minggu ke-3 Maret 2020 sampai sekarang, saya kehilangan orang-orang yang dekat dengan saya. Di mana dekat tapi saya nggak bisa hadir. Karena mereka direnggut oleh COVID. Nggak bisa dekat. Rasanya lunglai, nggak bisa apa-apa. Tapi kita jangan fokus kepada masalahnya. Daud nggak fokus kepada tantangan Goliat yang begitu luar biasa. Kehidupan tetap jalan. Daud hanya berpikir dan merenung. Puji Tuhan, dia suka memuji Tuhan. Dengan 2-3 ekor kambing yang digembalakan, dia suka menyembah Tuhan. Artinya dekat dengan Tuhan. Makanya buah-buah roh dalam kehidupannya ada. Dia tahan uji, tahan banting, tahan tekanan, dia sabar. Gimana dia nggak sabar Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kalau kita baca betapa Goliat 40 hari lamanya di pagi dan petang selalu datang ke depan barisan orang-orang Israel. Dia menantang-nantang, "Hei, mana pahlawanmu? Biar bertempur dengan aku." Kira-kira bahasa sekarang, pasti aku kalahkan dia. 40 hari Bapak Ibu, dengan teriakan yang sama. 40 hari bicara durasi tekanan yang kita hadapi. Mungkin kita udah gak sabar dengan kondisi seperti ini. Kita mungkin gak sabar dengan pandemi yang begitu mencekam kita. Saya juga mengalami itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kehilangan pekerjaan mata pencaharian kita. 40 hari bicara tentang durasi di mana semua dimensi peperangan itu terjadi. Luar biasa Bapak yang dikasihi Tuhan. Tapi Daud terus berjalan. Dia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Aku datang padamu dengan nama Tuhan semesta alam." Pertempuran jarak dekat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selama masa pandemi ini, saya terangkan lagi lebih dekat lagi. Pertempuran jarak dekat itu bicara tentang bagaimana betul-betul keadaan seperti kita di tengah keluarga kita. Bapak Ibu tahu, pembelajaran masa daring banyak orang tua mengeluh. Sudah susah membedakan antara anak belajar atau anak bermain. Saya juga mengalami itu. Ketika saya berkonflik dengan anak saya dalam arti konflik positif, selalu saya bilang, "Ayo, kau belajar dulu. Jangan sambil bergadget ria." Banyak orang tua mengalami hal yang sama seperti saya. Pertempuran jarak dekatnya begitu susah, begitu berat.
Kuasa kegelapan pinter seorang mendompleng ketika pembelajaran daring mulai, mereka juga masuk dengan gadget, dengan game-game yang luar biasa, seolah kita lunglai nggak bisa apa-apa. Ketika anak kita tegur, ayo nak belajar, ini juga belajar. Tapi banyak orang tua ngomong ke saya, mereka hidup di dalam 2 dimensi. Anak-anak ini, dimensi belajar sama dimensi nge-game, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Susah sekali. Bahkan paparannya begitu luar biasa. Belajar daring 8 jam, ditambah sisanya mereka bermain. Sampai saya dengan anak saya beberapa kali bersih tegang. Handphonenya saya sita, internetnya saya matiin. Seolah pertempuran jarak dekat ini saya kalah. Dimensi jarak dekat ini si Goliat menggunakan pedangnya, si jahat menggunakan pedangnya, seolah saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa lagi, saya udah nyerah habis akal. Tuhan gimana ya supaya dia tahu bahwa paparan gadget lebih dari 8 jam itu sudah tidak sehat. Saya seolah pertempuran jarak dekat saya nggak bisa apa-apa. Mungkin pertempuran jarak dekat ibu, bapak semua mengalami ketika ekonomi nggak jalan. Anak-anak sudah nggak mau dengar lagi kita. Mereka lebih seperti manusia individu, berjalan sendiri dengan gadgetnya. Seolah pertempuran jarak dekat itu kita nggak menang, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seolah kita lunglai. Lingkungan dekat kita, lingkungan range 1 kita, keluarga utama kita, seolah kita nggak bisa raih, kita nggak bisa menangkan. Sungguh pertempuran jarak dekat yang susah untuk kita menangkan. Bahkan di dalam masa pandemi seperti ini, di tengah keluarga kita ada yang sakit bergantian karena COVID. Suami kena, istri kena, anak kena. Saya ada satu kenalan sekeluarga kena semua, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekeluarga kena. Saya pun ikut hancur hati waktu lihat. Dua-duanya, dua pihak orang tua dan anak kena semua. Semuanya masuk ICU. Ketika suaminya di ICU tidak bertahan, istrinya masih di ICU karena dia COVID, dia harus segera dikebumikan. Istrinya nggak lihat. Hanya dengan Zoom dia lihat. Hancur hati saya. Saya hanya bisa menguatkan orang ini. Rin satunya, pertempuran jarak dekat dia dikalahkan begitu mudah. Begitu luar biasa, seolah skornya 1-0, lu nggak bisa apa-apa. Seolah si iblis ngomong mengintimidasi kita, lu nggak bisa berbuat apa-apa. Luar biasa Bapak yang dikasih Tuhan. Saya lanjutkan. Pertempuran jarak sedang. Mungkin sumber-sumber pertolongan di range kedua kita pun juga tidak berdaya. Seperti keluarga besar kita, mungkin mertua kita, adik ipar kita, juga terkulai nggak bisa apa-apa. Lingkungan kul kita, gereja kita, seolah-olah semuanya saling menguatkan dengan doa, tapi tidak bisa dipungkirin. Semuanya sedang struggle, semuanya sedang berjuang dengan kehidupan masing-masing. Itu range 2 kita pun kadang nggak berdaya sampai hari ini. Seolah semuanya berubah menjauh seperti sesuatu susah untuk mendekat. Saya tahu itu nggak mudah. Pertemuan jarak sedang pun rontok. Seolah Goliat ngomong, lu jarak dekat udah pedang kamu udah kalah, nggak bisa apa-apa. Jarak sedang kamu aku tombak. Sungguh perlu kesabaran, perlu ketahanan, perlu kekuatan untuk tetap bertahan dalam pertempuran ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Luar biasa. Butuh sabar, butuh penguasaan diri. Penguasaan diri ada 2 tadi, kan? Tabah dan tahan tekanan. Butuh sekali hari-hari ini. Itu ada di dalam buah-buah roh kehidupan kita. Pertempuran jarak dekat kita kalah, pertempuran jarak sedang kalah. Lalu pertempuran jarak jauh. Pertempuran jarak jauh kita bisa melihat kondisi ekonomi lingkungan kita, lingkungan perumahan kita, lingkungan kabupaten kita. Dengan masa seperti ini, banyak mengangkat bendera putih, menyerah dengan keadaan. Berbeda dengan kita mengangkat tangan kita, menyerah kepada Tuhan. Seolah lengkap sudah, sedang pun kalah, apalagi jauh, apalagi dekat. Dia begitu mudah mengalahkan kita.
begitu mudah menjatuhkan kita. Pertempuran jarak jauh hari-hari nggak ada lagi yang bisa kita perdengarkan selain banyak hoax yang masuk, berita-berita menggemparkan, berita-berita menakutkan. Kota A seperti ini, kota B seperti ini, kabupaten tetangga kita seperti ini. Nggak ada yang bisa kita harap. Sungguh suatu luar biasa. Bapak yang dikasih Tuhan. Tetapi seperti tadi saya bilang, fokus pertama, jangan fokus kepada masalah. Amin. Jangan fokus pada masalah. Saya sudah deskripsikan bagaimana pertempuran Goliat dengan Daud. Ya, pertama jangan fokus pada masalah. Kita jangan fokus pada COVID, pandeminya, jangan. Kita tetap fokus kepada hal selangkah demi selangkah yang kita lalui. Bukankah Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Pelita itu gak bisa lihat jarak jauh, Bapak Ibu. Beda dikatakan kalau ada firmannya mungkin diganti, firman adalah lampu sorot bagiku. Wah, kita nyorot-nyorot lampunya ya kan. Lihat yang enak mana. Kita sorot-sorot, oh itu nggak becek, itu nggak ada lubang. Kita bisa pilih. Nggak ada kepasrahan. Kita mengandalkan diri kita sendiri dengan lampu sorot itu. Tapi firman Tuhan begitu dahsyat. Pelita. Pelita itu kecil nyalanya, tetapi bermanfaat setengah demi setengah, setahap demi setahap. Kita nggak takut karena kita udah tahu jalannya. Ngikutin aja Tuhan mau kemana, aku melangkah. Amin, Bapak yang dikasih Tuhan. Lalu poin kedua adalah terus berupaya secara tepat waktu, tepat guna, kita bergerak dan menang. Artinya apa? Sabar. Sabar. Situasi seperti ini, seperti tadi saya lanjutkan kesaksian saya, begitu sulit bagi saya juga untuk ketika masuk dalam pertempuran di tengah keluarga saya harus selalu ada bargain, tawar-menawar dengan anak saya. Ayo nak. Akhirnya saya mulai sabar. Setiap malam setelah saya kerja, pulang, sanitasi, higienis, semuanya jalan. Protokol saya jalankan. Selesai makan malam, saya ngobrol sama dia di kamar. Saya ngobrol pelan-pelan, mulai bicara umum dulu, lalu lama-lama menjurus ke firman Tuhan. Saya sabar, saya lakukan terus. Mungkin hari pertama cuma bisa 10 menit. Saya terus kejar, saya deketin dia. Lama-lama bisa setengah jam. Terus saya deketin dia dengan sabar. Lama-lama bisa 1 jam. Sampai akhirnya bisa tidur sama-sama. Sama-sama tertidur, anak saya tidur. Kami berempat ngobrol. Begitu dia tidur terlelap sampai pagi, saya tumpang tangan. Ya, sebelum saya tinggalkan ke kamar kami masing-masing. Jadi saya tumpang tangan, saya doakan, sabar. Daud pun seperti itu, dia sabar. 40 hari dia nunggu, seperti tadi saya bilang, dia tunggu dengan sabar. Dia mau ngapain ini orang ini? Kulihat mau ngapain? Daud sabar. Dengan kesabaran itu dia punya cara. Dia cari batu di dasar sungai. Apa artinya mencari batu di dasar sungai? Mencari sesuatu cara, mencari alat yang tepat supaya kita bisa gunakan dalam pertempuran kita. Dalam banyak firman dikatakan Yesus itu batu penjuru. Benar, Bapak yang dikasih Tuhan. Kita belajar menarik dari cerita Daud ribuan tahun yang lalu kepada perspektif kehidupan sekarang. Ingat loh, ada batu penjuru yang kuat. Namanya Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus. Saya berserah, saya sabar, saya ajakin doa terus anak istri saya doa. Kondisi seperti ini, ekonomi nggak begitu baik, puji Tuhan. Saya masih bisa bekerja, masih ada penghasilan, tapi terus waspada. Protokol tetap saya jalankan. Jadi kami itu kadang-kadang seperti paranoid, Bapak Ibu. Betul-betul seperti paranoid. Gimana nggak paranoid? Kemana-mana kami bawa alkohol. Kemana-mana kami bawa alkohol, bukan untuk minum ya, tapi untuk aplikasi kesehatan. Kami bawa botol
yang 1 liter bahkan. Keluar masuk kendaraan kami semprot semua badan, jadi nggak peduli. Orang lihat mengatakan kami paranoid, biar saya pakai masker. Dari dulu saya terus pakai masker. Puji Tuhan sampai hari ini. Sampai waktu dimana saya berkhotbah hari ini, keluarga inti kami nggak pernah tersentuh yang namanya COVID-19. Kami lakukan semuanya protokol dengan baik, pakai masker. Pulang dari luar, pulang dari pekerjaan atau pulang kalau Sabtu Minggu, kadang-kadang saya jalan dengan anak saya tetap berani pergi, misal ke tempat makan. Bahkan di sekitar Grand Wisata sini kami cari makan bakso. Setelah itu kami kumur-kumur dengan obat kumur supaya bakteri nggak masuk ke tenggorokan kami. Kami kumur-kumur, kami bersanitasi dengan baik, kami semprot semuanya, kan berjalan dengan terang Tuhan. Ingat ada batu penjuru yang begitu kuat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Makanya waktu pertempuran itu, Daud menggunakan upaya alat yang tepat waktu untuk dia bergerak. Jadi Bapak Ibu mesti sabar. Sabar, cari terus. Doa terus. Tuhan, apa ini next berikutnya? Langkah berikutnya apa ini Tuhan? Begitu tepat waktunya, Daud mengambil batu itu. Dia begitu tenang. Lalu bicara tentang ketapel, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Itu juga bicara kesabaran. Tadi saya bilang masuk dalam poin kedua tentang kesabaran. Daud sempat fitting, Bapak Ibu. Daud sempat fitting menggunakan zirah, baju pertempuran punya Saul. What happened, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Apa yang terjadi? Dia nggak bisa gerak. Terlalu berat buat dia. Mungkin kita juga sama hari ini. Ayo lakukan ini, kita ikutin cara orang lain. Kita nggak bisa bernapas. Dalam arti bernapas itu kita nggak bisa lakukan yang orang lain lakukan. Kita nggak bisa lakukan sesuatu yang orang lain lakukan. Nggak applicable, nggak cocok buat kita. Makanya baju waktu dia fitting nggak bisa gerak, topinya berat, badannya, baju cirahnya berat, ya nggak bisa bergerak dengan leluasa, berat. Dia lepas semua, kembali ke alaminya dia. Ingat baik, setiap kita punya sesuatu yang alami daripada Tuhan pencipta kita. Sabar, cari itu. Daud, dia bertempur dengan segala apa adanya dia. Saya bilang, Tuhan mengasihi setiap kita apa adanya kita. Tuhan begitu mengasihi kita dengan segala keberadaan kita. Daud melangkah. Dia membawa ketapelnya dia. Dia bawa 5 batu dari dasar sungai, batu hitam yang keras sekali. Ya, batu yang begitu kuat, begitu ya keras lah. Itu batu hitam, itu batu yang begitu proses sedimentasinya begitu luar biasa sehingga sangat keras. Dia mesti nyelam dulu. Dia mesti masukkan tangan dan kakinya ke dasar sungai, dia meraba-raba. Bahkan kalau sungainya lebih dalam, dia dengan sabar dia mesti nyelam. Sabar bicara penundukan diri. Sabar bicara merendahkan hati. Merendahkan hati nggak gampang, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Merendahkan hati butuh proses yang luar biasa. Bisa dibayangin Daud nyelam. Dia cari 5 batu. 5 kali mungkin dia nyelam. Dia cari. Dia meraba di dalam air itu, bicara tentang di dalam hadirat Tuhan. Ingat, firman Tuhan mengatakan, nggak cuma semata kaki, nggak cuma selutut, nggak cuma sepinggang. Masuk ke sungai itu, sungai hadirat Tuhan, menenggelamkan saya, Bapak Ibu semua. Waktu kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita sabar merendahkan hati kita, nunduk tangan itu ke bawah. Tangan ke bawah itu artinya juga bisa dikatakan waktu ada apa-apa kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di hadirat Tuhan kita perlu merendah, terserah Tuhan. Tuhan mau ngapain, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Semua gampang di masa-masa seperti ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tapi
Tapi saya percaya waktu kita dalam hadiratnya, kita mencari batu itu, bicara tentang Tuhan Yesus Kristus sendiri, batu penjuru itu. Menemukannya mesti nyelam, mesti nunduk, mesti nggak bisa ngapa-ngapain lagi sampai ketemu batu itu, sampai ketemu, sampai kita yakin ini batu yang Tuhan sendiri. Sungguh luar biasa Bapak yang dikasihi Tuhan. Daud bangkit keluar dari sungai itu dengan batu yang terbaik yang dia temukan. Sama halnya waktu di masa pandemi sudah kita banyak tenggelam dalam hadirat Tuhan. Sabar, sabar. Untuk memenangkan pertempuran jarak dekat, jarak sedang, jarak jauh, butuh persiapan, butuh equipment dari Tuhan yang maha tinggi, butuh perlengkapan dari Yesus Kristus, dari Roh Kudus yang mengasihi kita dan Bapak Ibu semua. Waktu dia muncul, poin ketiga yang mau saya sampaikan, Bapak yang dikasihi Tuhan. Tadi pertama poinnya, jangan fokus pada masalah. Kehidupan tetap berjalan. Makanya Daud tetap berupaya. Dalam cerita Daud lawan Goliat, dia tetap berupaya. Walaupun tekanan begitu kuat, diteriakin 40 hari dengan teriakan yang sama. Dia sabar, tahan tekanan. Lalu kedua, tadi katakan punya upaya, menemukan waktu yang tepat, cara yang tepat untuk bergerak dan menang. Itu Daud butuh sabar. Dia ulur waktu. Ketiga, poin ketiga, memfinalisasi usaha kita dengan nama Tuhan. Sebelum kita lakukan sesuatu, bawa nama Yesus Kristus. Makanya di saat pertempuran itu, Daud cuma ngomong begini, engkau mendatangiku dengan tombak, dengan pedang dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Barisan Tuhan yang hidup. Sama segala upaya kita di masa pandemi ini, ayo kita benar-benar memfinalisasi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang dikasihi Tuhan, sungguh gak gampang hari-hari ini. Tapi saya percaya, belajar dari apa yang disampaikan, ditulis di firman Tuhan, merupakan suatu sejarah yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Bisa kita petik pelajaran. Memang gak gampang hari-hari, semuanya udah berubah, semuanya berbeda. Tapi saya percaya Tuhan menguatkan Bapak Ibu semua. Demikian buat seluruh jemaat Dibikin Wisata, kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, mengucap syukur Engkau begitu dahsyat, luar biasa, mendampingi kami semua. Walaupun tekanan boleh ada, walaupun keadaan sulit boleh ada, tapi karena buah-buah roh dalam kehidupan kami, terutama adalah tahan tekanan, sabar, penguasaan diri, itu diperlukan hari-hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk 3 poin yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh terus bergerak dalam kemuliaan-Mu. Kami makin banyak tenggelam dalam hadirat-Mu. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Biarlah doa berkat ini melingkupi setiap kami semua. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masuk-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung, memandangkan wajahnya tepat ke wajah-Mu, menyinari Engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatan-Mu, diberkatilah kiranya pundi-pundi-Mu, diberkatilah kiranya penanakan nasi-Mu, diberkatilah kiranya seluruh kehidupan-Mu. Karena Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang begitu manis, begitu nyata, memampukan, menguatkan kita semua mulai hari ini sampai nanti Yesus menjemput kita semua yang kedua kali di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur kita telah menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap firman Tuhan jatuh di dalam setiap tanah hati kita yang subur, dan sebagai pelaku firman kita siap untuk melakukannya. Saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan,
Namun sebelum itu, mari tundukkan kepala kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Saatnya kami akan membawa persembahan kami, Tuhan. Kami percaya setiap persembahan kami, bahkan setiap tangan-tangan yang mengelolanya, Tuhan berkati, dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gerejamu GBI Grand Wisata Rayon 8. Kami mengucap syukur karena kami percaya melalui persembahan ini nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada beberapa pengumuman, namun sebelumnya untuk persembahan, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Untuk pengumuman yang pertama, kami mengundang bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang rindu untuk berdoa pada siang hari di dalam setiap pergumulan permasalahan kehidupanmu. Kami mengundang untuk berdoa bersama-sama pada hari Kamis pukul 10:30 siang. Isi formulir yang ada di formulir yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya melalui Google Form, formulir permohonan doa, dan bersama-sama kita akan doakan. Kemudian untuk hari Sabtu kami mengundang setiap kaum pria untuk hadir di doa fajar pria setiap pukul 5 pagi. Ya, bersama-sama kaum pria berdoa, memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Dan untuk pengumuman berikutnya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan kul, baptisan, penyerahan anak, bahkan BP2N, bimbingan pra dan pasca nikah, silakan hubungi sekretariat di nomor yang ada tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Dan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus, kita akan adakan kul gabungan. Mari setiap kita bergabung bersama-sama di dalam kul gabungan pada hari Selasa pukul 6:30 malam melalui aplikasi Zoom. Dan kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Grand Wisata, kami sampaikan selamat datang, selamat bergabung. Dan bila Bapak Ibu membutuhkan layanan lebih lanjut, silahkan hubungi sekretariat untuk dilayani setiap pelayanan yang ada. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.